Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang tidak boleh kita lupakan. Artinya kita senantiasa hendaknya selalu berada di dalam kondisi syukur. Bisa juga kita artikan Bapak Ibu yang berbahagia, dipahami syukur itu adalah menghargai. Jadi kita menghargai dengan penghargaan yang tak bisa dibandingkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikannya kepada kita. Itulah syukur yang kita maksud. Nah, maka oleh sebab itu payah juga tuh bersyukur kepada Allah tuh. Kalau tidak kita mampu memperhitungkan, mampu memberikan penilaian terhadap rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Terutama sekali mengenai diri kita sendiri. Syukurlah kita. Kita masih diberi berbagai macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Dan lebih daripada itu, bukan hanya sekedar untuk hidup. Diberi pula kita fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kehidupan itu dari dunia sampai ke negeri akhirat nanti. Kalau andai kata kita tidak peduli terhadap fasilitas yang menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat itu, kita akan celaka. Kedua alam itu kita akan rugi. Di dunia kita akan rugi, kecewa, di akhirat pun kita akan celaka nanti. Apa fasilitas yang kita maksud itu? Yaitunya Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah salah satu keuntungan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berupaya untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Kalau kini banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang memahami itu agak melenceng. Keceknya politik itu jangan dicampur baurkan dengan agama. Padahal benarnya politik itu harus dilebur dengan agama. Artinya berpolitik harus sesuai dengan agama. Sekiranya politik itu tidak sesuai dengan agama, dengan Al-Quran dan Sunnah bagi kita umat Islam, maka politik akan menjadi merusak, mengacaukan. Ekonomi pun begitu, harus kita masukkan, dilebur dengan kemampuan agama. Salah satu contohnya Al-Quran mengatakan janganlah mengurangi timbangan, sukatan dan timbangan. Itu agama. Kalau kita pisahkan dengan agama, ekonomi tadi, maka ekonomi akan berjalan sendiri. Apa jadinya? Jadi berbagai macam bentuk yang tidak benar. Mengumpulkan berbagai macam harta. Ya, sehingga tidak peduli kepada orang lain dan pada pokok beruntung mendapat. Itu kalau kita pisahkan dengan agama. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita bicarakan lebih lanjut. Sebelumnya kita lihat dulu satu ayat atau beberapa ayat daripada Al-Quran, surah
Al-Baqarah ayat yang ke-17 sampai berikutnya nanti. Ambo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan akan api, maka tatkala bercahaya atau terang barang yang di sekelilingnya, mencabut atau memadamkan Allah dengan nur mereka, maka tinggallah mereka di dalam kegelapan, tidak melihat lagi mereka. Peka lagi bisu lagi buta, maka mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Atau seperti hujan yang turun dari langit, di dalamnya gelap, guruh dan kilat, maka menjadikan mereka akan anak jari mereka pada dua lubang telinga mereka dari karena takut mati. Dan Allah meliputi dengan orang-orang yang kafir. Itu terjemahan ayat yang kita bacakan. Kalau kita bicarakan lebih agak mendalam, perumpamaan mereka, misalnya mereka. Nah, merekanya itu siapa? Nah, itu dalam awal pembicaraan kita tadi, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau mereka itu berpedoman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu memegang agama, menyatakan dirinya itu beragama Islam, beriman dan lain sebagainya, tapi tidak konsekuen, tidak istiqomah, sehingga menjadikan akhirnya agama yang dia pegang tadi untuk menjadi alat. Padahal agama itu bukan alat, agama itu adalah tujuan. Contoh, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Itu tujuan Bapak Ibu yang berbahagia. Bagaimana kita supaya dapat mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, itulah kesalahan kadang-kadang. Alat terjadikan tujuan, tujuan terjadikan alat. Maka terbaliklah namanya kehidupan di saat itu. Jadi agama itu adalah suatu tujuan. Bagaimana kita supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana supaya kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala?
Bagaimana kita supaya menjadi khalifah yang baik selama hidup di permukaan bumi, tujuan semua sekali. Nah, tetapi karena ditinggalkan agama, dipisahkan agama itu dengan kehidupan, maka jadilah agama tadi menjadi alat. Kalau kau mendapatkan sesuatu keberuntungan, dipakai itu nilai-nilai agama. Kalau kan mendapatkan tuah dan puji, maka agama itu dipakai. Tapi kalau hanya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agama tidak dipakai. Dan ikut terjadi di akhir zaman kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka begitu luasnya pandangan di dalam Islam. Tidak cukup hanya agama itu hanya untuk dijadikan sesuatu alat. Tetapi agama itu adalah merupakan tujuan inti dari kehidupan manusia. Nah, walaupun sudah demikian, manusia pun masih salah memahami. Kecenya mencapai tujuan itu harus menghafal ayat-ayat Quran. Kita tidak menyalahkan, iya memang betul, tapi tidak boleh berhenti sampai dihafal itu saja. Harus mengerti kita, dapat kita memahami inti-inti daripada apa yang dihafal itu. Jadi lebih baik kita tidak hafal Al-Quran, tetapi kita tahu sedikit demi sedikit tentang substansi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik adalah hafal Al-Quran itu ke-30 juznya. Kok dapat hadis Nabi tadi hafal pula banyak. Maka dan kemudian kita memahami substansi daripada yang kita hafal itu. Itulah yang sebaik-baiknya. Nah, maka dikarenakan pemisahan agama dengan kehidupan tadi. Yuk katakan bahwa agama itu beda itu dengan politik. Jangan campur baurkan dengan politik agama. Jangan campur baurkan politik itu dengan ekonomi. Jangan campur baurkan politik itu agama itu dengan budaya dan lain-lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya turun drastislah pandangan umat terhadap agama Islam itu. Umat Islam itu sendiri memandang agamanya itu tidak begitu mutlak, tidak begitu penting dalam kehidupan. Bisa dipahami? Turun drastis. Sehingga tidak jarang tuh kita dengar Islam itu sudah tersudut, Islam itu sudah terasing. Akhir-akhirnya manusia itu sampai memisahkan kehidupan bernegara dengan agama. Kalau bernegara itu lain itu sistematisnya. Kalau beragama lain itu. Sampai mereka seperti itu. Nah, kemudian ada pula mereka itu karena hendak mencari perdamaian di permukaan bumi. Antar agama misalnya, makanya satukan agama. Menganggap agama itu sama antara Islam dengan Kristen dan lain-lain sebagainya. Seluruhnya itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, walaupun memakai istilah agama, tetapi itu tidak benar. Tanda tidak benarnya apa? Berujung dengan kekecewaan, berujung dengan perpecahan dan lain-lain sebagainya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Dari bawah sampai kate, umat di bawah kini ko menganggap sepele pengajian-pengajian seperti itu. Tak laku pengajian-pengajian seperti yang kini ko. Padahal pengajian-pengajian seperti itu bisa merasuk ke dalam jiwa, bisa memperbaiki sistematika hati kita. Kalau selama kita menganggap bahwa agama itu terpisah dengan kehidupan, rupanya agama itu diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur kehidupan. Sampai-sampai cara tidur kita itu diatur oleh agama. Makruh kita tidur kalau mengaki kebilat. Nah, kemudian ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan. Sesuai.
Mengapa? Karena perputaran bumi itu adalah dari timur ke barat. Kalau kita mengaki ke barat berarti berlawanan tubuh kita dengan perputaran bumi pada waktu itu. Maka itu akan merusak badan kita. Jadi tidak tanggung-tanggung, tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan sujud. Berapa kali kita dalam sehari semalam itu sujud? Wajib hukumnya. Nah, ditinjau dari sisi ilmu dan pengetahuan, ternyata bahwa ada saraf di kepala kita tadi yang membutuhkan setiap waktu sholat tadi aliran darah. Kalau tidak diisi di saatnya membutuhkan itu, maka otak akan menjadi rusak. Kerusakan itu berakibat nanti kepada pikun dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan dianggap enteng perintah agama sujud. Dari awal-awal Tuhan sudah mengatakan, walaupun sujud yang diperintahkan pada pertamanya belum lagi mengadu kepalukan yang kita dengan lantai, tetapi perintah sujud sudah ada. Fasjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi sujud itu sujud lil kiramah. Lihatlah segala gerak yang ada di dalam di tubuh kita tadi dan diperintahkan agama. Tak ada itu yang meleset. Tak nabi-nabi itu dipelajari sampai dunia kiamat nanti. Semaju apapun manusia. Tak nabi-nabinya. Nah, itu makanya tadi dituntut oleh Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlub artinya tuntut. Tuntut itu artinya bukan hanya semata mempelajari, tapi benar-benar menginginkan. Benar-benar kita ingin mengadopsi dengan kuat, dengan keras. Itu utlub. Jadi kalau kita lihat anak sekolah menghabiskan segala kemampuannya untuk belajar di sekolah, itu namanya utlub. Nah kita pun begitu, kalau habis kemampuan kita untuk mengaji seperti yang kini, itu namanya kita utlub. Maka itulah yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma, tuntut ilmu itu. Kalau secara logikanya Bapak Ibu yang berbahagia, menuntut ilmu tadi tidak perlu dari buayan sampai ke lubang lahat. Mengapa? Karena ilmu pada lahirnya nampaknya batasnya tuh. Kok disebut Quran tadi Bismillahirrahmanirrahim, pangkalnya Qul a'udzu birabbin nas ujungnya. Padahal kan saya di umur sampai ke lubang lahat pernah pelajari itu. 3 tahun bisa apa tuh kalau itu kita kerjakan. Tapi Nabi memerintahkan tuntut ilmu dari buayan sampai ke lubang lahat. Mahdi itu artinya buayan. Lahdi itu artinya lahat, lubang lahat. Nah itu berarti kata-kata kiasan. Begitu takkan berakhirnya pelajaran ilmu dan pengetahuan. Begitu takkan bisa selesai-selesainya ilmu pengetahuan itu dipelajari. Makin dipelajari semakin tampak yang tak dapat. Semakin dapat ilmu pengetahuan semakin tampak yang tidak dapat. Tak akan berakhir sampai dunia kiamat nanti. Itu makanya kemajuan manusia tidak saja di bidang agama, di bidang Quran dan Sunnah, tapi di segala bidang tadi ya terus berkemajuan, dan kemajuannya itu luar biasa. Tak kena biasa. Maka Wambo sering nyampaikan dalam pengajian dulu, dunia ko olun sudah lah Bapak Ibu yang berbahagia. Kalaulah sudah dunia ko dado tulai menurun tulai kiamat. Apa buktinya belum sudah? Bapak Ki tarui. Dari bidang elektronik misalnya, dulu kita tahu ndak ada cie elektronik tadi je pakai apa? Sangke awak ketek-ketek dulu pusung api-api bagi bonang keken atu nalepen. Je pusung api-api dulu nalepen. Nah, kemudian kita dikenalkan dapat di orang telepon pakai KW.
Nah, kemudian ndak pakai KW lain, ndak laku ame pakai KW, pakai kabel lain. HP namanya. HP yang jolong-jolong keluar dulu tuh ndak tanggung-tanggung itu. Harogonya dalam pemikiran. Padahal ndak ada bergambar, ndak ada segalo-galonya. Akhir-akhirnya berkembanglah ilmu pengetahuan manusia sampai kini sehingga alat telekomunikasi itu canggih secanggih-canggih. Sampai-sampai kita menelepon di siko bisa orang Amerika itu menyadap apa yang kita bicarakan. Begitu ilmu dan pengetahuan. Antakan aja apa kesudahannya besok dunia kita tidak tahu. Jadi dunia pada hakikatnya sedang itu juga. Pada lahirnya, pada hakikatnya betapa kene. Kini kejadian di Jakarta, kini kita cari. Nggak main-main tampak pincak iduanya jecil alek-aleknya nampak. Nah kita cari tadi. Jadi artinya bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, pantas Tuhan tadi Nabi menyuruh menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke lubang lahat. Nah kalau kita sepelekan, maka rugilah kita di dunia. Kok kita seseorang politikus misalnya ya politiknya hilang, tikusnya tinggal. Kena agama ditinggalkan. Begitu juga kalau kita orang ekonom misalnya, sarjana ekonomi, tinggalkan agama, maka akan jadi tersia-sia, ilmu itu akan mencelakakan. Tetapi kalau agama kita pegang, kita jadikan sumber kehidupan, maka jadi apapun kita pasti selamat. Pasti selamat, pasti hukum. Jadi orang kaya selamat. Jadi orang miskin selamat. Orang sakit selamat. Orang sehat selamat. Jadi apapun kita. Nah, maka itu sebabnya para ahli membagi kehidupan ke atas dua macam. Yang kedua-duanya itu harus dileburkan kepada agama. Satu disebutnya kehidupan otot. Badu otot. Ini kehidupan primitif. Karena pertimbangan akal dan ilmu pengetahuannya itu tidak cukup. Ya, siapa yang kue inyolah nah menjadi raja. Itu terjadi di zaman Nabi dulu dan kini berulang balik. Nah, yang keduanya disebut dengan kehidupan otak. Artinya otak yang di muka. Kedua-duanya tanpa agama mencelakakan. Kalau kehidupan otot tidak dibaringi dengan agama tadi, ujungnya si anak kue jadi raja. Kehidupan otak yang tanpa dibaringi dengan agama, maka nanti kemenjualan bingung seperti yang kini. Terjemahkan aja seorang-seorang ini nanti menjualan bingung bapak ibu yang bapak. Dia utang le orang santiang kata tu bayi awak tu. Nah, begitulah kehidupan kalau Islam itu ditinggalkan. Nah, ikolah yang dimaksud tadi di Quran dengan mereka itu. Bisa kita artikan merekanya orang-orang munafik, bisa kita artikan orang-orang sekuler, bisa kita artikan orang-orang liberal dan lain sebagainya. Yang pokoknya orang yang tidak mementingkan agama di dalam kehidupannya, itulah humnya. Jadi masaluhum, contoh misal mereka itu. Seperti aku tadi, kama salil lazis tauqada nama. Ka itu huruf jar itu. Masali itu majrur dengan ka baris di bawahnya, enggak boleh kamasalu itu kamasali. Al jarru wal majrur muta'alliqun bi kainun. Tiap jar dan majrur itu ada di dalamnya kata-kata kainun, tapi tidak dituliskan. Jadi kalau kita tuliskan kainun kan misli,
Kama sali atau kainun di dalam. Apa artinya? Adalah. Nah, jadi perumpamaan mereka, kita bayangkan tadi, mereka yang munafik, sekuler dan lain-lain sebagainya tadi, yang meninggalkan agama adalah seperti orang yang menyalakan akan api. Jadi dalam kehidupan samo jo orang menghidupkan api. Nah, pertanyaan apa gunanya menghidupkan api itu? Nak torang, nak lancar kehidupan. Bisa terang, bisa. Tetapi setelah terang, kullama adha'at ma falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Kalau lah terang, Allah cabut, Allah padamkan cahaya itu sehingga gelap mereka itu kembali. Apa yang terbayang deh kita tuh di dalam istilah menyalakan api. Kalau waduh kita mencari piti itu menyalakan api namun. Kalau kita mencari pangkat menyalakan api namun. Kalau kita mencari popularitas itu menyalakan api namanya. Bahas supaya kita terang, bahas supaya kehidupan kita tadi baik, sukses dan lain sebagainya. Namun orang-orang yang telah meninggalkan agama di dalam kehidupan, setelah dapet deknya api tadi, setelah dapet pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas dan lain sebagainya, kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana rancak jatuh kita di atas tanah daripada jatuh dari pucuk kayu. Ya, lah jadi menteri ya jatuh. Baganti baju je baju kuning lansek, kuning apa kuning pinang basah. Bahaya itu, jatuh tinggi itu namanya. Tapi kalau orang-orang biasa, tak begitulah. Tak ebo dunia dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kehidupan orang-orang yang meninggalkan agama semuanya itu. Lah dapet pangkat, lah dapet jabatan, lah dapet haroto, lah dapet nama baik, berarti sudah terang. Nah lalu Allah yang mengatakan, kata Allah, zahaballahu binurihim. Zahaba itu pergi ya. Jadi zahaba tadi mempergikan Allah, menghilangkan Allah, binurihim dengan cahaya mereka. Kalaulah dipergikan, dipadami cahaya itu oleh Allah, maka tinggallah mereka itu fi zulumat, di dalam kegelapan, la yubsirun, tidak melihat mereka lagi, tak nampak lenenelo. Bisa dipahami? Nah, jadi seperti itulah kita di dalam kehidupan. Mulai daripada kita pandai berusaha, katakanlah balik berakal, tidak luput kalau kita bandingkan dengan ayat tadi daripada orang yang menyalakan api. Apa saja yang kita lakukan dan kita usahakan itu sama dengan orang yang menyalakan api. Yang diharap adalah terangnya. Tapi setelah hidup api, setelah terang, setelah dapat dan dicari, maka Allah menghilangkan cahaya itu. Apakah yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu unsur lahirnya? Tetapi yang jelas keberkatan segala sesuatu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat di akhir zaman nanti dicabut keberkatan oleh Allah. Mengapa? Karena mereka itu dipadamkan cahaya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meninggalkan agama. Jadi balik kita kepada pokok persoalan, kita dalam kehidupan tidak boleh meninggalkan agama. Nah, itu makanya agama kita namanya agama Islam. Agama yang selamat. Apa artinya selamat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak syirik, tidak durhaka, tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal hanya karena Allah bukan karena yang lain, itu berarti selamat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, selamat dengan sesama manusia. Tak ada syak dengki. Tak boleh kita tadi membenci tanpa alasan. Hidup harus bersilaturahim. Kemudian selamat dengan makhluk di sekitar kita. Walakkan sesuatu kepada tempatnya. Kalau binatang-binatang berbisa, baca rupa baik-baik dibunuh.